Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslimin, nasihat sebagai kaum muslimin di antara kita untuk selalu mengingatkan tentang hal yang baik di antara kaum muslimin itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan tentang betapa pentingnya sebuah ibadah salat 5 waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita adalah sayang perhatian kepada diri kita sendiri untuk masa depannya, yaitu akhirat, maka jangan sampai sesekali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak famili kita, maka nasihatilah, saling menasehati untuk jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Karena nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia, mulainya kita di alam kubur dan seterusnya, itu bukan tempat istirahat santai-santai, tidak. Jadi sebagian kaum muslimin masih belum tahu, karena efek kejahilannya, tidak tahu tentang ilmu agama Islam ini dengan benar, atau mungkin karena seringnya mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang kafir atau sekelilingnya. Ketika kita sudah meninggal dunia ini, kita masuk ke alam kubur atau alam barzakh, itu baru mau dimulai kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu di akhirat nanti. Dimulailah dihisab, dimulailah dihitung amalan-amalan kita. Ketika baik dibalas dengan kebaikan, ketika buruk maka dibalas dengan keburukan. Dan dasar semua kebaikan dan keburukan itu, termasuk di antara pusatnya adalah apa? Melakukan sholat atau meninggalkan sholat. Jadi Anda jangan kira, antum semuanya jangan kira mempunyai amal banyak, mempunyai sedekah banyak, sering berkurban, sering kasih uang ke tetangga, ke keluarga, bangun masjid misalkan, yantuni anak yatim misalkan, banyak amal-amal yang lainnya, tapi Anda tidak sholat 5 waktu, atau sholatnya jarang-jarang, zuhur sholat, maghrib sholat, subuh tidak, isya tidak sholat, asar tidak sholat. Ini semuanya amalan-amalan tadi yang baik dipandang secara manusia atau secara agama memang baik, seperti sedekah dan lain sebagainya, itu akan sia-sia, gak ada gunanya ketika Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Betapa pentingnya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan al-arba'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sabda Rasul, sahih, benar.
Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, pasti benar karena utusan dari Allah langsung. Apa kata beliau? Perjanjian di antara kami siapa? Kaum muslimin. Wa bainahum, mereka siapa? Kaum kufar atau musyrikin. Perjanjiannya apa? As-shalah. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian di antara kami kaum muslimin dan mereka kufar itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Jelas hadisnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kufur. Maksudnya apa? Perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kufar, kaum kafir non muslim itu adalah salat. Ketika Anda melakukan sholat, ketika Anda mendirikan sholat 5 waktu ini khususnya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka Anda dinamakan kaum muslimin. Dan sebaliknya, ketika Anda meninggalkan sholat baik salah satu di antara 5 waktu ini saja, baik Anda malas-malasan, baik karena pekerjaan yang tidak ada uzurnya, tidak ada alasan yang syar'i, Anda meninggalkan, baik KTP Anda Islam, baik di ijazah Anda Islam, baik keluarga kalian mengatakan Anda itu Islam, akan tapi meninggalkan sholat, maka secara otomatis Anda keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam, sudah bukan Islam lagi. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun ijazahnya Islam, walaupun saudaranya memanggilnya dia masih kaum muslimin, tapi dia keluar dari agama Islam. Inilah pentingnya sebuah sholat, saudaraku. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, berusahalah semaksimal mungkin. Allah kasih mudahkan. Kalau misalkan Anda benar-benar sibuk di suatu pekerjaan, mungkin beberapa hari atau beberapa saat Anda mungkin benar-benar sibuk, gak bisa ditinggalkan, maka dijamak boleh. Uzur berat, dikumpulkan sholatnya, misalkan zuhur sama asar, sholatnya di zuhur sekali saja, gak nyampai 15 menit insya Allah selesai sholat itu. Coba bayangkan 24 jam dipotong 15 menit atau 10 menit itu sudah standar. Dikalikan 5 berapa? 50 menit saja untuk menghadap Allah, untuk menyembah Allah, untuk menunjukkan kita ini adalah berbakti taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah demi mendapatkan ridha Allah, demi selamat kita di akhirat nanti, demi terhindar dari siksa kubur, terhindar dari siksa neraka. Jangan gampang, saudaraku. Kita melihat saudara-saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini di alam kubur sekarang. Kita jangan beranggapan dia diam saja di sana, tidak. Jangan beranggapan dia di sana itu tidak ada aktivitas, tidak. Jangan lihat di dunianya ini, di kuburannya, bukan, alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Orangnya di situ dikuburkan, tapi alamnya berbeda, bukan di situ lagi. Jadi beranggapan, sebagian kaum muslimin masih belum tahu, beranggapan setelah meninggal dunia urusannya selesai. Subhanallah. Ketika meninggal dunia baru dimulai urusan-urusan yang sebenarnya. Semua akan dipertanyakan, semua akan ditanggungjawabkan. Maka penting untuk kita introspeksi, saling menasehati. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melalaikan sholat. Karena apa? Nanti setelah kita meninggal dunia, mulai dari kuburan, alam kubur, sampai di akhirat nanti, itu kita tidak bisa saling membantu. Nggak bisa. Sudah terputus semuanya ketika sudah meninggal dunia.
Di akhirat nanti sudah terputus. Anak kepada orang tua sudah tidak bisa saling menolong ketika di akhirat nanti. Ketika di dunia masih bisa. Misalkan salah satu di antara orang tua atau di antara anak meninggal, bisa kita doakan, bisa kita untuk memberikan pahala-pahala untuk beliau. Tapi ketika di akhirat sudah putus. Masing-masing. Bahkan saling berlarian di antara anak dan orang tuanya, suami dan istrinya. Karena menanggung bebannya diri sendiri. Menanggung bebannya diri sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sayang dan cinta kepada diri kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, nasihatilah untuk jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Selalu sholat 5 waktu, selalu sholat 5 waktu. Bahkan sebagian ulama, dan ini yang rajih insya Allah, ketika seorang kaum muslimin yang mengaku Islam akan tapi tidak melakukan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, menurut para ulama apa? Dia tidak disolatkan, dia tidak dimandikan, tidak boleh di kuburan kaum muslimin. Karena apa? Dia sejatinya seperti orang yang kafir. Tegas, ngeri. Bahkan di dalam surah Al-Quran Allah menegaskan apa? Kenapa kalian, secara artinya kurang lebihnya, kenapa kalian disiksa di api neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami terdahulu tidak sholat waktu di dunia ini. Subhanallah. Semoga Allah menguatkan kita, memberikan hidayah kepada kita, minta pertolongan kepada Allah. Jangan malu ketika Anda baru mulai belajar sholat, umur sudah 20 tahun, sudah 25 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun atau 50 tahun. Jangan malu untuk belajar sholat. Bertanya kepada keluarga yang tahu tentang sholat. Bertanya kepada ahli ilmu, ustadz atau siapa yang tahu tentang sholat. Jangan malu. Mumpung masih di dunia ini, mumpung masih hidup, mumpung masih Allah berikan kesempatan, walaupun beberapa jam, walaupun beberapa hari, kita masih ada kesempatan, lakukanlah sholat, lakukanlah untuk belajar. Insya Allah itu yang akan membantu kita di akhirat nanti. Bukan harta, bukan tahta jabatan, bukan istri yang cantik, anak-anak yang banyak, bukan. Tapi amal ibadah kita, terutama sholat. Semoga bermanfaat. Jangan malu untuk bertanya demi belajar agama Islam ini dengan benar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad.